Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu surah An-Nisa ayat 11. Insyaallah kita akan bahas An-Nisa ayat 11, masalah hukum sekitar faraid atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan, tentang pembagian harta warisan. Baik, kita silakan kepada qari kita untuk membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرؤون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله. Allah berwasiat kepada kalian di dalam auladikum, masalah anak-anak kalian, lidzakar, bagi anak laki-laki, mislu, seperti, haddi, bagian, al-unsayain, dua anak perempuan. Fa'in, lalu jika, kunna, mereka semua, nisaan, anak perempuan, fauqa, di atas, ithnataini, dua orang perempuan, falahunna, maka bagi mereka, sulusa, 2/3, ma, dari apa harta mereka, taroka, yang ditinggalkan, wa ing, dan jika, kanat, dia jumlah anak perempuan, wahidah, satu orang, falaha, maka baginya an-nisf, setengah, wali abawaihi, dan bagi kedua ibu bapaknya, likulli, bagi tiap-tiap, wahid, satu orang, minhuma, dari keduanya, as-sudus, 1/6, mimma, dari apa, taroka, yang ditinggalkan, ing,
jika kana ada lahu bagi yang meninggalkan walad anak. Fa in lalu jika lam yakun tidak ada lahu bagi yang meninggalkan walad anak, wa warithahu dan yang mewarisi abawahu ibu bapaknya, fali ummihi maka baginya as-sulus sepertiga. Fa in lalu jika kana terdapat lalu lahu bagi yang meninggalkan ikhwatun saudara-saudara, fali ummihi maka bagi ibunya as-sudus seperenam, min dari ba'di sesudah wasiyah wasiat yusi yang dia wasiatkan biha dengannya atau dainin setelah membayar utang. Abaukum bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, la tidak tadruna kalian mengetahui ayyuhum siapa di antara mereka aqrab yang lebih dekat, lakum bagi kalian, naf'a manfaatnya, fariidhah sebagai ketentuan, minallah dari Allah, innallah dan sungguhnya Allah, kana dia adalah aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat, ayat yang tadi telah dibacakan oleh ikhwah kita tadi adalah ayat tentang mawaris, yaitu tentang harta warisan, di mana di antara bentuk kemuliaan Islam adalah adanya syariat yang membahas tentang harta pusaka. Harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Mungkin salah satu meninggal, maka yang ditinggalkan itu adalah ahli warisnya. Dikenal di dalam agama kita dengan ilmu al-faraid, ilmu yang bahas tentang masalah harta pusaka, dikenal dengan ilmu faraid. Ilmu faraid ini termasuk ilmu yang langka, yang susah, ya. Tidak setiap orang bisa untuk membahas dan mengkajinya, ya. Dan ilmu ini jika tidak diterapkan sering lupa. Ya, saya pribadi ya 4 semester belajar faraid, ya 2 tahun belajar faraid. Sekarang banyak yang lupa karena tidak diterapkan, ya. Hitung-hitung yang semuanya matematik dan ada rumus-rumusnya. Memang sulit yang faraid ini. Oleh karena itu tidak setiap orang yang bisa faraid, ada orang yang diberikan kelebihan tentang ilmu faraid. Mudah baginya dalam hitung-hitungan tadi. Ya, cepat. Maksudnya yang kencang matematik semacam kue faraidnya. Kue faraid. Tapi ini yang enggak lama matematik. Agak lama full faraid. Oleh karena itu faraid ini merupakan kata Nabi nisful ilmi. Ta'allamul faraid, pelajarilah faraid, fa innaha nisful ilmi, sungguhnya dia ada separuh dari ilmu. Ya, separuh dari ilmu yang sering dilupakan oleh masyarakat kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang mulia ini Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan pada kalian dalam terhadap anak-anak kalian yang kalian tinggalkan. Ya. Dikatakan harta warisan kalau orang yang mewarisi itu sudah meninggal. Dikatakan harta warisan kalau sudah meninggal. Jangan dibagi harta itu kalau orang itu masih hidup. Maksudnya harta warisan namun orang membagi harta warisan itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup bukan harta warisan. Ya. Karena ada orang yang membagikan harta warisan sebelum orang tua meninggal dibagi-baginya. Itu bukan harta warisan. Harta warisan itu yang diwarisi kapan dia mewarisi? Ketika sudah
meninggal. Jadi Allah mewasiatkan pada kalian, pada anak-anak kalian, ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk bahagian laki-laki ya, mithlu seperti dua bahagian dari perempuan. Ini menunjukkan ihtiram, kemuliaan yang Allah berikan terhadap laki-laki dalam hal pembagian harta pusaka. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Berbeda dengan jahiliyah. Kalau jahiliyah, ya, wanita tidak dapat sama sekali. Jahiliyah tidak dapat sama sekali bahagian wanita. Yang nan bagadang tu anak laki-laki. Itu pun anak laki-laki dan gadang. Anak laki-laki yang besar. Kalau yang kecil-kecil itu tidak dapat. Yang berkuasa itu anak laki-laki yang besar. Ketika Nabi Muhammad diutus, datang syariat faraid, maka kaum wanita mendapatkan bahagian dari harta pusaka. Ya, dulu wanita tak dapat harta warisan. Malahan wanita itu jadi warisan. Ya, ibu tiri jadi warisan bagi anak-anak, bagi anak laki-laki itu. Pada masa jahiliyah, ibu tiri itu jadi warisan. Warisan berarti adalah harta pusakanya, boleh diapakan saja. Itu jahiliyah. Namun setelah diutus Nabi Muhammad, telah terang dan jelas syariat itu, maka Islam menghapuskan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang tidak benar, yang jauh dari konsep keadilan, jauh dari konsep keadilan. Kenapa bagian laki-laki itu lebih banyak dibandingkan dengan bagian perempuan? Yang jadi pertanyaannya, kenapa bagian laki-laki itu dalam harta warisan lebih banyak dibandingkan perempuan? Bukankah laki-laki dan perempuan sama saja? Kan itu kata orang gini, sama itu laki-laki perempuan, ya. Tapi dalam syariat kita dalam hal warisan sama, memang laki-laki dan perempuan sama dalam hal-hal tertentu, tapi tidak boleh dimutlakkan. Laki-laki perempuan sama saja, tidak boleh dimutlakkan. Sama punya hak, iya. Sama masuk surga, iya. Tapi kalau dalam hal tugas dan amanah dan kewajiban berbeda. Kalau di zaman ya kini, perempuan menduduki pekerjaan laki-laki, perempuan menduduki profesi laki-laki. Ada perempuan main bola lah, kan aneh. Perempuan main bola, olahraga laki-laki dilakukan oleh olahraga perempuan, kan aneh. Main tinju, gawat. Sempat antum dapat istri petinju gimana? Rasai si petinju, adalah jatuhlah derajat laki-laki tadi. Karena perempuan itu ketika dia berkuasa jauh dari ilmu, maka dia lebih berkuasa dibandingkan dengan laki-laki. Ya, karena akal dari wanita itu akalnya kurang, bukan menunjukkan aib, tidak, tetapi memang itulah yang Allah fitrahkan bagi wanita tadi. Akalnya kurang karena lebih banyak penilaian itu melalui perasaan dibandingkan penilaian akal sehat. Oleh karena itu kaum wanita tidak diberikan hak untuk mentalak. Ya, tidak ada. Kenapa? Ya itulah, tidak akan bisa kalau diberikan hak talak itu pada wanita di malam pertama sudah mentalak suaminya. Tapi sedekah Allah benar, sedekah Rasulullah, hak talak itu diberikan kepada suami karena kaum lelaki lebih akalnya, lebih kuat akalnya dibandingkan dengan kaum wanita. Ini fitrah. Namun demikian wanita juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kelebihan di dalam ya kesabaran wanita di dalam membina anak-anak, dalam menanggung beban untuk mengasuh anak. Maka kaum wanita lebih sabar dibandingkan dengan kaum laki-laki. Nah, coba bapak-bapak tugaskan di rumah, enggak 2 hari 3 hari nak kamar-kamar aja masuk mengasuh anak, mengendong anak ditalok.
Enggak, mungkin enggak mampu. Allah memberikan fitrah masing-masing. Fitrah itu enggak boleh kita langgar. Ya. Kalau fitrah itu dilanggar, disitulah letak kehancuran dan kerusakan tadi. Fitrah-fitrah yang kaum laki-laki begini, fitrahnya perempuan begini. Kalau sudah dilanggar, tunggu kehancurannya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau urusan itu tidak diserahkan kepada yang ahlinya, tunggu kehancuran. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kaum laki-laki itu diberikan amanah tentang harta warisan itu lebih banyak? Karena beban dan amanah yang besar. Ya. Laki-laki sebagai bapak, laki-laki sebagai pemberi nafkah, beban banyak ditanggungnya. Ya, ada persoalan dia menanggung beban, bukan wanita menanggung. Begitu besar beban yang tanggung laki-laki tadi, maka dia berhak untuk mendapatkan 2 bagian. Sedangkan perempuan ketika dia punya harta, harta yang dia bawa itu dari sebelum dia menikah itu sudah menjadi miliknya, kan gitu. Sudah menjadi miliknya, tidak bisa disentuh. Sedangkan laki-laki tidak, harta yang ada itu adalah harta untuk dia, untuk istrinya dan untuk anaknya. Makanya pembagian laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Orang-orang yang berusaha untuk merusak ajaran Islam mencari celah seperti dengan itu. Salah dia tidak tahu bagaimana dalam Islam tadi beban itu banyak ditanggung oleh laki-laki, bahkan kaum wanita itu disenangkan, senang kaum wanita itu. Kalau kiranya syariat Islam itu berjalan, maka kaum wanita itu lebih senang, lebih terhormat. Dia tidak memikirkan beban-beban nafkah, tidak dia pikirkan. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu banyak beban yang ditanggung oleh laki-laki, maka wajarlah laki-laki itu mendapatkan 2 bahagian harta dibandingkan dengan kaum wanita yang bebannya mereka tidak sebanyak bebannya kaum laki-laki. Kemudian fa in kunna nisaan fawqa snatain falahunna thulutsa ma tarak. Jika adalah mereka itu wanita yang ditinggalkan itu adalah kaum wanita lebih dari 2 orang, berapa bahagiannya? Falahunna, untuk mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau sekiranya anak yang tinggalkan itu adalah lebih dari 2 orang, dari 2 orang wanita, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Wa in kanat wahidatan, jika sekiranya dia adalah sendiri, wanita yang ditinggalkan itu anaknya sendiri, 1 orang, falahan nisfu, maka dia mendapatkan an-nisfu, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Yang ditinggalkan oleh bapak separuh dia. Kalau dia wanita sendiri. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya, maksudnya kedua orang tua yang meninggal ini. Di bawah, berarti ayah ibu yang meninggal. Wali abawaihi, meninggal seseorang, dia punya ayah dan ibu, ini maksudnya abawain. Dan untuk kedua orang tuanya, ayah dan ibu, ayah dan ibu yang meninggal, likulli wahidin minhumas sudus, untuk tiap dari dua orang tadi mendapatkan sudus 1/6. Apabila seorang itu meninggal, seorang bapak meninggal, lalu dia meninggalkan ayah dan ibu, dia mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkannya. Apa syaratnya? In kana lahu walad, kalau sekiranya yang meninggal ini mempunyai anak. Si A meninggal kalau dia punya anak, maka kemudian dia punya ayah ibu, maka ayah ibunya mendapatkan 1/6. Kemudian syaratnya adalah ada anaknya.
In kana lahu walad, kalau dia punya anak laki-laki, anak. Fa in lam yakun lahu walad, jika dia tidak punya anak, bagaimana kalau seorang bapak meninggal dia tidak punya anak? Wa warithahu abawahu, sedangkan ahli warisnya abawahu, yaitu ayah ibunya. Seseorang yang meninggal dia tidak punya anak, tapi ahli warisnya ada siapa? Ayah ibunya, ya, ayah ibu dari yang meninggal. Fali ummihi thulus, dan untuk ibunya sepertiga. Fali ummihi thulus, sepertiga. Ibunya ini maksudnya kalau sudah kita bicara tentang ibunya yang meninggal, ya. Kalau kita bicara tentang anak dari yang meninggal, gitu. Yang panjang lo mikian kok nyanya kok apa inya. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau sekiranya dia mempunyai saudara laki-laki, ya, berapa untuk ibu? Fali ummihis sudus, ya, untuk ibunya ada 1/6. Jika dia yang meninggal itu punya saudara laki-laki, maka untuk ibunya, ibu yang meninggal, ya, 1/6. Min ba'di wasiyatin, setelah dia tunaikan wasiat dengannya, auden atau hutang. Nah, jadi menunaikan wasiat dilakukan itu sebelum membagikan harta warisan. Bayar hutang juga dilakukan sebelum sebelum membagikan harta warisan. Jangan lupa kita, saudara kita, orang tua kita, kalau sudah sakit kareh, kemudian tapi masih sadar, lupa, ingatkan dia untuk berwasiat. Ingatkan dia kalau ada hutangnya. Beberapa hari yang lalu Amba meruqyah seseorang di daerah Perak Laweh itu. Kebetulan dia masih sadar, tapi sering kesakitan, masih sadar, diajak mengecek kok masih nyambung. Pak, saya sampaikan, apa, berwasiatlah Pak. Kok nyampang beko, Bapak tidak sadar lah bagaimana. Ini yang sering kita terlupa, kocok lupa. Sering lupa kita apa wasiat. Kemudian Bapak ada hutang tak? Oh lah ya do buya. Ambo ada hutang ayat, hutang Al-Quran. Nah, tolong kau anak ada si kau tolong saksikan. Ada wasiat tak? Kebetulan ketika itu, ya, kalau tidak ada wasiat untuk anak-anak, untuk orang lain. Kebetulan Ambo sedang membangun lembaga tahfiz untuk kaderisasi. Kok ada wasiat apa untuk itu? Ambo sedang mencari meja, bangku. Lihat ada Bapak untuk wasiat untuk itu enggak? Kok ada rancak mana? Alhamdulillah, ya. Dapat meja lipat 20 dari Bapak tadi. Ya, kemudian setelah itu kipas angin 2. Alhamdulillah. Qadarullah, besoknya datang telepon anaknya, Bapak sudah meninggal. Qadarullah, ya, besoknya rencana 3 hari lagi meruqyahnya. Ini ruqyah yang kedua itu. Qadarullah, besoknya mau pergi ke Pekanbaru, kemudian di Pekanbaru di jalan, pas di jalan telepon dia anak, Pak sudah meninggal. Alhamdulillah, mati Bapak bagus semua. Nah, ini menunjukkan praktek fikih tentang wasiat. Jangan sampai lupa kita. Kok ada di sana awak Sarawak lah parah nampak, tapi masih sadar. Kalau tidak sadar, ya bagaimana kita akan bicara? Tolong berwasiat. Nah, itu sunnah. Jadi sakit-sakit ya kita saja, kalau sakit-sakit lah agak lain sakit, tapi kalau masih sadar capek berwasiat. Cepat berwasiat. Sakit agak lain tapi masih sadar. Karena sering terlupakan. Kemudian cepat mengingatkan hutang atau piutang kita terhadap anak kita. Nah, ini sunnah yang sering terlupakan. Rasul tidak parah orang dalam panganannya itu nak ada tidak parah. Coba
yang dimuliakan. Dari ayat ini jelaslah bahwasanya penunaian wasiat dan hutang sebelum dibagikan harta warisan. Mana tahu nanti hutangnya banyak, nak ada warisannya ada kan? Ya, makanya bayarkan hutang dulu. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapakmu dan anak-anakmu, ya. La tadruna, kamu tidak bisa mengetahui ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa yang lebih dekat mereka itu, siapa mereka yang lebih dekat bagimu manfaatnya. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, Syekh menjelaskan di dalam ayat ini, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Falau rudda takdir al-is, kalau dikembalikan ketetapan warisan tadi hanya kepada akal kalian, kata Syekh, dan kepada pilihan kalian, lahasalat minad darar ma Allah bihi alim, maka akan datanglah kemudaratan, ya. Jadi wasiat itu kepada siapa wasiat? Wasiat itu bukan kepada ahli waris. Ahli waris sudah ada haknya. La wasiyata li waris. Kalau wasiat harta tidak boleh lagi kepada ahli waris. Kepada yang bukan ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah ada hak-hak tertentunya. La wasiyata li waris. Kata Nabi, tak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris tidak boleh berikan wasiat, kecuali kalau wasiat tertentu yang tidak berhubungan dengan harta, ya, mungkin boleh. Wasiat ambon nanti yang memandikan, laksanakan penyelenggaraan salat jenazah ambo secara sunnah. Laksana kok ambo mati nanti, ya, takdir Allah menetapkan, tolong laksanakan penyelenggaraan jenazah ambo secara sunnah Nabi. Ya, tidak ada mendukali tujuh, ya, namanya ratui. Berarti itu wasiat, itu dilaksanakan. Itu dilaksanakan. Maka Syekh menjelaskan di sini, kalau dikembalikan kepada akal dan pilihan kalian, maka akan datanglah mudarat, ya. Linaksil uqul, karena kurangnya akal dan tidak ada mengetahui mana yang lebih layak, yang lebih pantas fikul zaman makan. Fala yadruna, mereka tidak mengetahui, artinya anak-anak atau kedua orang tua, anfa' lahum, yang lebih bermanfaat bagi mereka, wa akrab, yang lebih dekat, lihusuli maqasidihim, untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka secara agama dan duniawiyah. Aba'ukum wa abna'ukum ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah itu maha alim, maha berilmu, lagi maha hakim, ya. Di dalam pembagian harta warisan itu tampak sekali ilmu Allah dan bijaksananya Allah dalam pembagian harta warisan tadi. Tidak ada seorang pun yang terzalimi jika dibagikan harta warisan itu secara syariat. Tidak akan diwarisi, tidak akan dizalimi, karena Allah itu hakim, maha bijaksana, maha adil, mengetahui dan maha hakim. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan untukmu, ya, pada ayat yang ke-12, nisfu, separuh, ma taraka azwajukum, yang ditinggalkan oleh istri kamu, illam yakun lahunna walad, jika dia tidak punya anak. Jadi apabila istri meninggal, ya, maka suami mendapatkan nisfu, separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, kalau sekiranya lam yakun lahunna walad, dia tidak punya anak.
Fa in kana lahunna walad, jika adalah mereka punya anak, istri-istri tadi, maka untuk suami bahagiannya adalah suami si mayit ini ya. Falakumur rubu', untuk kamu seperempat kalau istri punya anak dari apa yang mereka tinggalkan. Kapan? Min ba'di wasiyatin, setelah wasiat. Itu naikkan wasiat. Yusina biha, yang mereka mewasiatkan dengan harta tadi atau hutang. Maka yang kita katakan belum kita meninggal, wasiatlah, kemudian sampaikanlah hutang kita kepada ahli waris. Tentu ketika dia masih sadar, kita masih sadar, cepat berwasiat. Kalau awaklah mengecek je nak lurih, lain nak jaleh kali kecekan, bagaimana kita mau berwasiat? Ya. Intilah pentingnya kita mengetahui agama tadi. Lagak lain kita sudah lain rasanya pikiran kita ini. Cepat kita kembali kepada hukum syarak. Panggil keluarga kita, panggil anak kita. Kok nyampang kok begini, tolong wasiat ambo kok. Ya. Walaupun belum meninggal ya. Tapi kita karena kita merasakan sakit yang berbeda dibandingkan sakit-sakit sebelumnya, tapi masih sadar, akal ini masih lurus. Walahunnar rubu' mimma taraktum, untuk mereka, untuk istri seperempat dari apa yang kamu tinggalkan. Ini jika suami meninggal berarti jatah warisan itu untuk istri dan anak. Jika suami meninggal, jatah warisan untuk istri dan anak dan untuk orang tinggalkan. Jika istri yang meninggal, berarti jatahnya ada untuk suami dan anak. Untuk kalian separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Untuk mereka istri seperempat dari yang kamu tinggalkan. Jadi istri mendapatkan seperempat dari harta warisan. Kapan? Ya. Kapan istri itu mendapatkan seperempat dari harta warisan suaminya? Illam yakun lakun walad, jika suami itu tidak meninggalkan anak, ya, maka istri mendapatkan seperempat. Bagaimana kalau sekiranya dia punya anak? Fa in kana lakum walad, jika suami itu punya anak, berapa bagian istri? Falahun as-sumun, as-sumun 1/8, ya, 1/8. Jadi kalau sekiranya suami mempunyai anak, maka bagian istri ada 1/8. Jika suami tidak punya anak, berapa bagian istri tadi? 1/4 dari harta warisan. Kapan ditunaikan? Min ba'di wasiyatin, diulang lagi, telah wasiat dilaksanakan atau setelah hutang dibayarkan. Maka harta warisan itu ditunaikan setelah penyelenggaraan jenazah selesai semuanya, maka ditunaikan harta warisan. Namun sayang masyarakat kita kadang-kadang lah banyak lo meninggal dari keluarganya, harta warisan kok tidak jadi tunaikan dah, tidak jadi bagikan dah, kacau jadinya. Banyak masalah terjadi sekarang ini. Lah banyak yang meninggal dari keluarga tadi, ayah ibunya lah meninggal, ya, tak ada pula harta warisan, tak jadi dibagi dah. Padahal kita harus kembali kepada hukum syarak. Ketika ustaz diminta untuk menyelesaikan, ustaz payah pula menyelesaikan. Memang bisa, tapi lah banyak persoalannya lagi kan. Oleh karena itu, ya secepatnya kita yang mengerti hukum syarak bermufakat, bermusyawarah. Jika terjadi musibah seperti itu, cepat kita selesaikan tentang harta warisan tadi, sehingga tidak terjadi masalah di belakang hari. Wa in kana rajulun yurathu kalalah, apabila seorang meninggal, yurathu kalalah, dan dia mewariskan kalalah. Kalalah itu tidak punya anak, tidak punya warisan, tidak punya pewaris, ya, punah namanya kalalah, orang punah,
ya, imra'atun, atau seorang wanita dia punya saudara atau saudari perempuan, falikulli wahidin minhumas sudus, maka masing-masing mendapatkan 1/6. Ya. Jadi apabila seorang laki-laki tidak punya ya warisan, tidak punya pewarisnya, atau seorang wanita dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing mendapatkan 1/6. Wa in kanu aktsar min dzalik, jika mereka itu lebih dari satu orang, maka mereka itu berserikat dalam 1/3 harta itu, mereka dibagi 1/3 itu nyipas samuan. Kapan? Mimma di wasiyatin, telah wasiat itu ditunaikan atau hutang, namun ada kaitannya, ghaira mudar, tapi jangan memberikan mudarat, ya, ghaira mudar. Jika hutang dibayarkan, jika wasiat ditunaikan, jangan sampai menunaikan wasiat itu tidak dapat anak. Wasiat itu boleh hanya dari harta diambilkan, wasiat itu boleh hanya paling banyak 1/3. Misalnya seorang yang akan meninggal, dia berwasiat kepada orang lain, boleh dia berwasiat paling banyak dari itu 1/3 dari hartanya. Lewat dari 1/3 tidak boleh. Kenapa? Karena itu hak ahli waris. Batasan wasiat itu hanya boleh diambil dari harta pusaka 1/3, ditunaikan untuk siapa yang kita inginkan berwasiat. Lewat dari itu tidak boleh. Ats-tsulus katsir. 1/3 kata Nabi. 1/3 itu sudah banyak. Karena nanti ketika kita meninggalkan harta warisan, meninggalkan ahli waris, sementara ahli waris itu hidupnya miskin, ya. Lalu kita harta kita itu kita wasiatkan pada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan ahli waris, tentu ahli waris akan menderita. Ini perlu menjadi perhatian kita. Allahumma shayyiban nafi'an. Wasiyatan min Allah, ini sebagai wasiat dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah itu maha mengetahui, alimun halim, masya Allah. Kalau tadi pada ayat ke-11 apa ujungnya bunyinya? Aliman hakima. Pada ayat ke-12 lebih lunak lagi, alimun halim, ya, alimun halim. Pada ayat yang ke-11 aliman hakim, maha berilmu dan hakim, bijak. Ini merupakan keagungan asma Allah, berilmu tapi punya hikmah. Banyak kita yang punya ilmu tapi tidak bijak. Kalau Allah punya ilmu, Allah itu adil, bijak. Pada ayat yang ke-12 bunyinya alimun halim, ya, maha berilmu lagi maha halim, santun, ya, maha santun. Ini menunjukkan keagungan asma Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Asma Allah ini menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dia pembahasan kita tentang masalah mawaris, ya. Kalau lebih detail nanti dalam fikih kita jelaskan, ya, karena kita tafsir tidak mungkin kita membahas bagaimana membahas fikih, ya, sangat detail. Kita hanya yang pokok-pokok saja dalam masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum dalam Al-Quran. Yang kita lihat adalah garis besarnya saja, bukan rincian-rincian yang mendetail. Kalau rincian mendetail dalam masalah hukum itu kita kaji dalam fikih ini, ya, dalam fikih. Namun dalam Al-Quran ini, ya, juga ada ayat-ayat tentang hukum yang kita sudah belajar pada
surah Al-Baqarah yang lalu ada tentang masalah nikah, ya. Kan fikih itu. Ada masalah cerai, ada masalah khulu, ya. Dan sekarang permasalahan yaitu masalah mawaris, harta warisan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.